so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys in the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan channel aku. Dan hari ini kita akan membahas Superlab 2. Dan langsung saja kita masuk pada materi videonya. Kalian bisa download PKA dari Superlab 2, yang dimana linknya saya taruh pada bab pendahuluan Superlab. Kita masuk pada part pertama, yaitu basic configuration, yaitu mengkonfigurasi hostname dan enable secret setiap router dan switch. Nah, di sini kita bisa masuk pada switch pertama, kita n, lalu conf t, lalu hostname sesuai display, berarti yang ini nih teman-teman, sesuai ini ya, sw1, lalu enable secret atau passwordnya adalah sid, yang ini nih teman-teman. Kita bisa ketikkan SID lalu enter, lalu kita bisa lakuin setiap switch dan router yang ada di sini ya teman-teman, dan mungkin akan saya percepat saja. Kita lanjut pada part kedua, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 1, 2, dan router 2. Berarti yang ini kita membuat VLAN, lalu konfigurasi port fast, konfigurasi allow VLAN. Nah, kita bisa masuk pada switch 1. Di sini ada VLAN 10 sampai 40. Kita cek dulu untuk switch 1 ini 10 dan 20 saja nih teman-teman. Kita bisa masuk, yaitu VLAN 10, namanya adalah VLAN 10, lalu VLAN 20, name VLAN 20, lalu kita bisa di exit, lalu kita bisa cek interface-nya. Untuk VLAN 10 menggunakan interface 2 sampai 3. Lalu yang VLAN 20 45 ya teman-teman. Kita masuk interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10 ya berarti teman-teman. Lalu kita bisa spanning port fast nih teman-teman. Lalu kita bisa di exit. Kita masuk pada interface yang mengarah ke 20, VLAN 20 berarti 4 sampai 5. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 20, lalu spanning port fast. Nah, lalu kita bisa di exit nih teman-teman. Lalu kita bisa cek lagi, si switch ini kan mengarah ke router menggunakan FA01. Kita trunking kan, kita masuk ke interface FA0/1, switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 10 sampai 20 teman-teman. Di switch 1 sudah, lalu kita ke switch 2 ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk
Di sini menggunakan VLAN 30 dan 40. Kita bisa masukkan VLAN 30, name VLAN-nya 30. Lalu VLAN 40, name VLAN-nya 40. Lalu kita bisa exit. Interface-nya itu berarti 2345 ya teman-teman. Berarti kita bisa masuk pada yang 30 dulu. Interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 30, spanning port face. Kita bisa exit. Lalu interface range FA0/4 sampai 5. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 40 ya teman-teman. Lalu spanning port face. Kita bisa di exit. Lalu kita cek mengarah ke router menggunakan FA01 juga teman-teman. Interface FA0/1, switch mode trunk, switch trunk allow VLAN 30 sampai 40 ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke router 2-nya untuk mentrackingkan kedua switch itu dengan menggunakan interface FA01 yang mengarah ke switch 1. Interface FA0/1 kita no shut. Oh 1/0 ya teman-teman. Ini terdapat typo. Nah baru kita bisa no sh. Lalu kita bisa exit. Kita masuk pada sub interface nya, yaitu interface FA1/0.10. Kita masuk pada VLAN 10. Lalu encapsulation.1q 10 karena VLAN 10. Lalu IP address-nya adalah 192.168.10.1. Ini kita jadikan sebagai gateway nantinya. Lalu subnet masknya 255.255.0 karena /24. Lalu kita bisa exit. Kita masukkan untuk VLAN 20. Kita masuk dulu ke interface sub interface-nya ya, berarti 1/0.20. Lalu encapsulation.20 nih teman-teman. Lalu IP address 168.20.1 ya. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk pada yang mengarah ke switch berapa ini? Switch 2 kalau nggak salah teman-teman. Iya, switch 2. Nah, ini menggunakan FA00 nih teman-teman. Kita bisa masuk ke sub interface-nya. Kita masuk ke interface-nya dulu, FA0/0 untuk no shutdown, baru kita bisa keluar. Lalu kita masuk pada sub interface, berarti .30. Lalu encapsulation .1q 30. Lalu IP address ya teman-teman. IP address berarti 30.1. Lalu kita bisa di exit. Lalu kita bisa masuk lagi untuk ke yang VLAN 40-nya. Kita bisa masuk ke encapsulation yang 40. Lalu IP address-nya
40.1 ya teman-teman. Lalu kita bisa exit. Selanjutnya kita akan konfigurasikan DHCP pada server di router 2 untuk semua VLAN dengan DNS yang ini nih. DNS-nya 102 ya teman-teman, yang ini. Kita bisa masuk, kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, lalu networknya 192.168.10.255.255.255.0. Lalu default routernya yaitu 192.168.10.1, lalu DNS-nya 192.168.100.2. Lalu kita bisa exit. Kita lakuin juga untuk VLAN 20 sampai VLAN 40 nya ya. Di sini saya sudah konfigurasi yang IP DHCP untuk VLAN 10 sampai 40. Di sini kita akan konfigurasi untuk IP excluded-nya. Kita bisa ketikkan IP excluded, lalu IP-nya yaitu 192.168.10.1. Oh, di sini kita tambahkan IP DHCP excluded ya teman-teman. Ini untuk VLAN 10, lalu untuk VLAN 20 kita tinggal ganti aja IP-nya. Lalu 30, lalu ini 40 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan cek IP DHCP di masing-masing PC yang ada di VLAN. Bisa kalian lihat untuk semua VLAN ini sudah request successful ya DHCP-nya. Kita akan tes, kita coba dari VLAN 10 ke 20. Kita ulangin, lalu VLAN 30 ke 40. Kita ulangin lagi. Udah successful ya teman-teman. Kita bisa lanjut pada part ketiga, yaitu konfigurasi VLAN trunking pada switch 3, 4, dan router 3. Berarti yang ini kita bisa masuk ke switch 3 nya. Kita SID lalu conf t. Pertama kita akan membuat VLAN, yaitu VLAN 50 dan 60. VLAN 50, name VLAN 50. Lalu VLAN 60, name VLAN 60 teman-teman. Lalu kita bisa exit, kita cek interface-nya nih. Ini 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Kita bisa masuk interface, range FA0/2 sampai 3, switch mode access, switch access VLAN 50 ya teman-teman. Lalu kita bisa spending port fast, kita exit, lalu kita bisa masuk pada 45, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 60.
Lalu kita bisa spending port fast, kita bisa exit. Lalu kita akan konfigurasikan IP DHCP ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke FA01 yang mengarah ke switch 4-nya ya. Kita masuk dulu interface FA0/1 switch mode trunk. Switch trunk allow VLAN 50 sampai 60. Nah, baru kita bisa ke switch 4. Kita lakuin hal yang sama, yaitu buat VLAN-nya. Setelah switch yang 3 dan 4 dikonfigurasi VLAN-nya, selanjutnya kita ke router nih. Nah, jadi kita bisa masuk ke routernya. Kita NSID conft ya teman-teman. Lalu kita bisa cek interface-nya, dia menggunakan FA00 nih teman-teman. Interface FA0/0. Kita bisa no SH dulu. Lalu kita bisa di X, kita masuk pada sub interface. Nah, int FA0/0.50 untuk VLAN 50. Lalu encapsulation.1q 50 ya teman-teman. Lalu kita bisa IP address 192.168.50.255.255.255.0. Di sini saya kelebihan 5. Lalu kita bisa di exit, kita masuk untuk VLAN C60. Lalu kita bisa encapsulation.1q60, lalu IP address 60 ya teman-teman, 60.1. lalu kita bisa X. Nah, baru kita bisa IP DHCP nya nih. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 50. Di sini saya kurang C DHCP. Oh, di sini saya salah ketik teman-teman, DHCP. Nah, ini baru bisa. Lalu kita bisa ketikkan network 192.168.50.255.255.255.0. Lalu defaultnya adalah 192.168.50.1. lalu DNS-nya itu 192.168.100.2 ya teman-teman. Lalu kita bisa exit, kita masuk ke VLAN 60, lalu defaultnya networknya dulu ya teman-teman, networknya 60.0, lalu default routernya 60.1, lalu IP DNS nya 102, lalu kita bisa di exit. Lalu untuk ini kita konfigurasikan IP DHCP excluded nya, berarti atau IP pengecualiannya yaitu 192.168.50.1. lalu IP DHCP yang ini 60 ya. Nah, ini IP ini kita kecualikan karena sebagai gateway.
Selanjutnya kita bisa cek IP DHCP di semua PC yang ada di VLAN. Di sini sudah ada IP DHCP-nya semua. Kita bisa lanjut pada part keempat, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 5, 6, dan MLS1. Berarti yang ini kita bisa masuk ke switch 5. Kita N lalu SID ya teman-teman, passwordnya, baru conft. Di sini kita disuruh membuat VLAN, yaitu ini ada VLAN 70 dan 80. Kita bisa masukkan VLAN 70, lalu name VLAN-nya VLAN 70, lalu VLAN 80, name VLAN-nya juga 80 nih teman-teman. Kita bisa exit, kita coba cek interface-nya. Di sini menggunakan berarti 2345 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface range FA 0/2 sampai 3, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 70 teman-teman. Baru kita spanning port fast, baru kita bisa masuk ke yang VLAN 80 nya, berarti 4 sampai 5. Lalu kita switch port mode access, switch port access VLAN 80, lalu spanning port fast. Lalu kita bisa di exit, kita cek interface yang terhubung ke MLS menggunakan FA01 ya teman-teman. Kita masuk ke interface FA0/1, kita switch port mode trunk, lalu switch trunk allow VLAN 70 sampai 80. Lalu kita bisa ke switch yang satunya, kita N conf SID, baru conft. Kita lakuin hal yang sama seperti di switch sebelumnya. Ini interface-nya berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk pada interface range FA 0/2 sampai 3 dulu yang mengarah ke 70. Kita bisa switch mode access, switch access VLAN 70. Lalu kita bisa ketikkan spanning port fast, lalu kita di X, lalu kita bisa masuk pada interface range 4 sampai 5. Di sini kita kurang FA 0/nya ya. Di sini ada typo. Lalu kita bisa switch mode access, switch access VLAN 80. Kita spanning port fast, kita exit interface range FA 0/6 sampai 8, dikarenakan yang VLAN 90 ada 3 PC. Lalu switch mode access, switch access VLAN 90 spanning port fast. Nah, lalu kita bisa exit. Kita coba cek
dia terhubung ke MLS1 menggunakan FA01. Kita bisa masuk ke FA0/1 lalu switch mode terang. Oh, ini ada typo ya teman-teman. Lalu kita switch mode terang, lalu switch terang allow VLAN 70 sampai 90. Lalu kita bisa masuk ke MLS1 nya. Lalu kita buat VLAN nya dulu nih. Lalu kita bisa cek interface-nya. Untuk ke switch ini dan ini menggunakan interface 2 dan 3, kita bisa menggunakan interface range FA0/2 sampai 3, lalu switch mode terang, switch. Oh, di sini saya lupa kalau ini MLS1. Maka kita menggunakan encap dulu nih, yaitu switch terang encap .1Q, baru switch mode terang. Lalu kita bisa di X, kita masuk ke interface VLAN 70 nya. Lalu kita bisa ketikkan IP address 192.168.255.255.0. Kita bisa exit, kita lakuin untuk sampai VLAN 90. Kita masuk materi berikutnya, yaitu konfigurasi DHCP. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 70 dulu ya teman-teman, VLAN 70. Lalu kita bisa ketikkan networknya, yaitu 192.168.70.0 255.255.255.0. Lalu defaultnya yaitu 192.168.70.1. DNS nya masih menggunakan yang 100.2. Lalu kita bisa X, kita masuk ke yang 80. Ini networknya 80.0. Lalu defaultnya itu 80.1. DNS nya masih sama. Kita exit, masuk ke yang VLAN 90. Networknya itu 90.0. Lalu defaultnya itu 90.1. DNS nya 102. Kita bisa di exit. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP excluded. Kita ketikkan IP DHCP excluded 192.168. Ini berarti 70.1, lalu 80.1, 90.1 ya teman-teman, yaitu IP yang dikecualikan yang ini. Nah, lalu kita bisa tes IP DHCP di masing-masing PC setiap VLAN-nya. Oke teman-teman, kalian bisa lihat untuk VLAN 70 sampai 90 sudah ada IP-nya. Dan maaf untuk tadi PC 26 ini gak bisa dikarenakan ternyata dia tidak tersambung guys.
Nah, ini sudah saya sambungkan dan udah berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba ping nih dari 16 misalnya ke 21. Apakah bisa? Oh, ini sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk pada part kelima, yaitu konfigurasi VLAN pada MLS 2. Berarti yang ini nih teman-teman. Nah, di sini kita statik ya, tidak melakukan DHCP lagi. Kita bisa buka ininya, MLS 2-nya. Kita masuk dulu. Nah, di sini hanya ada VLAN 100 aja. Kita bisa ketikkan VLAN 100, name-nya VLAN 100 ya teman-teman. Lalu kita bisa exit, lalu kita bisa masuk pada interface VLAN 100. Lalu kita IP add 192.168.100.155.255.255.0. Lalu kita exit, kita bisa coba cek. Ini interface 1 sampai 2, interface range FA0/1 sampai 2. Lalu kita bisa switch mode access, switch access VLAN 100. Baru kita ketikkan spanning port fast. Lalu kita bisa di exit, kita masuk pada DNS server. Untuk alamat IP-nya itu 102. Ini saya copy saja. Sepertinya tidak bisa di copy, kita ketik aja. IP-nya 100.2, subnet masknya 255.0, default gateway-nya 100.1, dan DNS servernya 100.2. Lalu kita bisa masuk ke yang web server. Di sini karena tadi itu 100.2 yang DNS, maka kita isi yang 100.3 ini ya teman-teman, sesuai dengan perintahnya. 100.3, lalu subnet masknya ini defaultnya 100.1. Lalu default DNS servernya yaitu 100.2. Lalu kita bisa di ini percepat aja. Lalu kita coba ping nih teman-teman. Kita ke web server, lalu kita ke CMD, kita coba ping gateway 192.168.100.1. Di sini sudah base from atau TTL. Di DNS juga kita lakuin hal yang sama, yaitu ping gateway ya 168.100.1. Di sini juga sudah. Nah, kita akan lanjut untuk yang ini nih teman-teman, part ke-6, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between di router dan MLS 2. Berarti kita akan konfigurasi untuk semua router dan MLS 2. Kita akan konfigurasi dulu di MLS 2 nya. Kita bisa masuk pada interface yang FA03 yang mengarah ke router 4. Interface FA0/3, lalu no switch ya teman-teman karena dia MLS 2. Lalu baru kita bisa ketikkan IP address-nya. Di sini menggunakan
10 titik, dia menggunakan 10.18 dan 17 yang ini dan yang ini. Di sini kita bisa ketikkan 10 18. Di sini karena 130 makanya kita ketikannya bukan 255.0 tapi 255 252. Lalu kita bisa no shutdown, kita exit, kita masuk pada interface selanjutnya. Karena ini FA03, pastinya nanti di sebelahnya FA04. Lalu kita bisa masukkan IP-nya, kita cek. Di sini menggunakan IP 22 ya teman-teman. Kita bisa masukkan ini IP add 22. Subnet masknya juga masih sama. Oh ya, di sini saya lupa belum no switch. Baru kita masukkan IP-nya dan no shutdown. Lalu kita bisa di exit, kita masuk ke interface yang ini router 4, dia menggunakan FA00. Kita NSID conft interface FA0/0. Oh, ini saya ada typo. Lalu kita bisa ketikkan IP address karena tadi 18, mungkin ini 17 ya teman-teman. Iya, ini 17. Kita ketikkan 10 17. Subnetnya 255 252. Lalu kita enter. Oh sebentar teman-teman, ini ada typo. Lalu no shutdown. Kita cek lagi. Router 4 juga terhubung kepada si router 1 menggunakan SE20. Nah, kita bisa masuk nih. Kita exit. Kita interface SE2/0 dengan IP address. Kita cek. Dia menggunakan 10 ya teman-teman, 10.10. IP address 10 lalu 255.252. Kita bisa enter. Lalu no shutdown. Lalu kita bisa masuk pada router 5. Kita masuk dulu, passwordnya SID, kita const, kita cek interface yang mengarah ke MLS menggunakan 00 juga. Interface FA0/0, IP address dia menggunakan 21 ya teman-teman. 10 21 255 252, no shutdown. Lalu kita bisa cek interface yang mengarah ke router, dia menggunakan SE2 juga. Kita bisa exit dulu. Lalu interface SE2/0. Lalu IP addressnya kita cek menggunakan 14 ya, 10.14 maksudnya teman-teman. 10.14 255.252. Di sini saya lupa belum ada ininya. Kita bisa end.
lalu no shutdown, lalu kita bisa exit. Nah, lalu kita ke router 1. Kita cek untuk yang mengarah ke router 4 menggunakan SE3. Maaf teman-teman, untuk ke router 4 menggunakan SE20. Di sini kita bisa masuk dulu ke interface SE2/0, lalu IP address-nya 10.10.9 ya teman-teman. 10.10.10.9 255 kita end no sh, lalu kita x. Kita cek untuk interface yang mengarah ke router 2 menggunakan FA05/0 interface FA4 apa 5 nih teman-teman. Oh, kita belum masuk ke router 5 teman-teman. Kita masuk dulu ke router 5, berarti yang 3/0 yang SE, lalu IP address-nya itu 13 ya teman-teman. Berarti 10.13, lalu no shutdown, baru kita yang mengarah ke router 2 dan router 3. Nah, kita masuk dulu yang mengarah ke router 3 ya. Kita bisa ke ini, kita ketikkan interface FA4/0, lalu IP address-nya menggunakan 1. Oh, ini menggunakan 5 ya teman-teman. Ternyata yang 1 ini milik dari router 2. 10 berapa tadi teman-teman? 5. 10 255 252 ya teman-teman. Kita N no sh, kita E, kita exit, lalu kita masuk pada interface FA5/0 yang mengarah ke router 2 dengan IP address tadi yang 10.1 ya teman-teman. 1.255.255.255.252. Lalu kita bisa di N no sh, kita bisa X aja, lalu kita ke interface yang router 2 ini 4.0 menggunakannya. Kita bisa N sid conft, lalu interface FA4/0 IP address, karena tadi 10.1 maka ini 10.10.10.2 ya teman-teman. 255 252. Kita N no sh, lalu kita masuk ke yang ini nih teman-teman, router 3 dia menggunakan 4.0 juga.
kita N, lalu SID, const interface FA4/0, IP address 10 10 10 6, karena tadi itu 5 ya teman-teman. Ini 255 255 255 252, kita N, no SH, lalu kita X. Kita coba cek benar ya teman-teman, menggunakan 10.6. Oh, ternyata di MLS 1 saya belum aktifkan, dia menggunakan 1/0. Kita masuk dulu ke 1/0, lalu IP address-nya ini ke berapa? Berarti ini pakainya 25 teman-teman. Ini 25, lalu no shutdown, lalu kita di exit, lalu kita ke MLS yang satu ini. Kita lakuin juga sama seperti yang di routernya. Ini menggunakan interface 01. Kita ketikkan interface FA0/1. Ini no switch ya teman-teman. Lalu IP address ini berarti 26. IP address 10 10 10 26 255 255 255 252, lalu di N, no SH, lalu kita bisa ke ini teman-teman, router 2 ya. Kita akan coba cek, atau kita akan coba ping to show, duping ya teman-teman, maaf, duping 10 1, kita N. Nah, di sini terdapat 100 byte yang dimana konfigurasi saya sudah berhasil ya teman-teman. Tapi kalau misalnya punya kalian di bawah 100, maka itu konfigurasinya belum tepat, ada yang kurang, kalian bisa sempurnakan aja sendiri ya teman-teman. Nah, kita lanjut pada part ke-7, yaitu konfigurasi EIGRP pada router 1 hingga ketiga dan MLS 1, berarti yang di lingkungan daerah kuning ini teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke router 1 dulu. Kita sebentar teman-teman. Ini kita bisa masuk ke router EIGRP 10, dikarenakan disuruh menggunakan AS yang 10. Kita enter no auto min summary, karena di sini juga dimintakan no auto atau disable auto summary-nya. Lalu kita bisa ketikkan network, ini router 1. Ini kan 10.10.1, ini 10.10.2, maka networknya 10.0. Jadi dikurangi 1 aja teman-teman kalau network itu. Kalau kalian ada yang belum paham, kalian bisa cek aja yang IP subnetting. Di situ saya sudah jelaskan. Di sini juga menggunakan wildcard-nya. Karena tadi 130, maka wildcard-nya 0.3 ya teman-teman. Lalu kita bisa N, lalu kita cek yang mengarah ke router 3. Ini 5, ini 6, maka networknya 10.4. Ini titik 4. Ini masih sama wildcard-nya. Kita lanjut ke router 2. Kita bisa ketikkan router EIGRP 10. Lalu kita bisa ketikkan no auto min summary.
Lalu kita bisa ketikkan networknya tadi yang mengarah ke router 1 itu adalah 10.10.10.0, wildcardnya 003. Lalu kita bisa lihat di router itu kan dia terhubung pada dua switch yang mengarah ke VLAN 10 sampai VLAN 40. Kita juga masukkan untuk network yang ini. Di sini wildcardnya kita ganti menjadi 255 karena dia /24. Lalu ini kita ganti menjadi 192.168.10.0 untuk network dari VLAN 10. Lalu kita masukkan juga untuk VLAN 20, VLAN 30, dan yang terakhir adalah VLAN 40 ya teman-teman. Nah, di sini sudah semua. Kita bisa ke router 3-nya. Kita bisa ketikkan router EIGRP 10 no auto min SAMRI. Lalu kita bisa ketikkan network. Di sini networknya berarti 4 ya teman-teman. 10 10 4 10 10 10.4, wildcardnya 0003 dikarenakan dia /30. Lalu kita bisa lihat dia terhubung ke MLS, ini 25, ini 26, maka networknya 24 teman-teman. Berarti networknya 10.24, wildcardnya masih sama. Nah, di sini MLS itu kan juga terhubung pada dua switch yang dimana dia mengarah pada VLAN 70 sampai 90. Ini VLAN-nya juga kita konfigurasikan sama seperti yang di router 2 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa coba nih cek di router satunya. Kita N, ini kita di X aja, lalu do show IP IGRP neighbor. Di sini sudah ada dari 10.2 dan 10.6. Lalu kita bisa ketikkan do show IP root ya teman-teman. Di sini terdapat lambang D yang dimana dia adalah EIGRP nih teman-teman. Nah, di sini sudah ada. Oh, di MLS 1 saya lupa belum konfigurasi, makanya ketika do show IP root dia hanya menampilkan sampai 40 saja nih teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke MLS. Karena dia ini MLS, maka kita ketiknya, bentar teman-teman, kita keluar dulu. Kita ketiknya IP routing nih. Nah, baru kita bisa ketikkan ini nih, no auto min SAMRI. Oh, ini kita lupa belum ketikkan router EIGRP 10 baru no auto SAMRI. Nah, di sini networknya 24 karena ini 255, ini 26. Kita bisa ketikkan network 10 24, wildcardnya 00.3. Lalu kita masuk pada yang VLAN-nya nih teman-teman, baru masuk pada VLAN-nya. Ini berarti network 192.168.10.0
Wildcardnya ini titik 255. Lalu untuk yang VLAN 80, VLAN 90. Nah, di sini karena si router ini langsung terhubung pada switch, kita masukkan juga untuk VLAN 50 dan 60 ya teman-teman. Untuk yang di router kalian nggak usah masukin yang ini salah teman-teman, ini harusnya dimasukinnya pada MLS. Di sini kita bisa ketikkan untuk yang VLAN 50 dan 60 aja yang langsung terhubung pada si router. Nah, lalu kita bisa ke router satu lagi, kita bisa coba cek lagi do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman VLAN 10 sampai VLAN 90-nya. Nah, kita lanjut untuk coba tes ya teman-teman. Kita tes misal dari PC 0 ke PC 16. Nah, di sini sudah successful meskipun mereka berbeda VLAN dan juga router. Nah, kita lanjut pada part ke-8 yaitu konfigurasi OSPF pada router 145 dan MLS2, berarti yang denah hijau ini. Kita bisa masuk pada router 1 dulu. Lalu kita ketikkan router OSPF. Di sini diperintahkan menggunakan ID 1, maka router OSPF 1. Lalu kita ketikkan networknya adalah ini 10 sama 9, maka networknya adalah 8. Kita ketikkan 10.10.8.0.003 ya wildcardnya. Lalu areanya 0 teman-teman. Lalu kita cek untuk yang mengarah ke router 5, ini 13 dan ini 14. Maka networknya itu adalah 12 nih teman-teman. Wildcardnya masih sama. Lalu kita ke router 4, kita konfigurasi yang sama. Kita masuk dulu. Lalu ini kita ketikkan router OSPF 1. Ini network tadi 10.10.10.8 ya teman-teman. Kita coba cek aja. Ya, dia menggunakan 10.10.8 teman-teman. 10.10.8 0003 area 0. Lalu menggunakan yang sini ini 17, ini 18, berarti dia menggunakan 16. Ini kita ganti aja menjadi 16. Lalu kita bisa masuk ke router 5. Ini 13, ini 14, maka networknya adalah 12. Lalu 0003 area 0. Lalu kita masukkan untuk yang mengarah ke sini, ini 21, ini 22, maka networknya adalah 20 ya teman-teman. Lalu kita bisa ke MLS 2 nya. Karena ini MLS, maka kita ini dulu nih, kita masuk ke konfigurasi IP routing dulu, baru router OSPF. Router OSPF 1, networknya 10.10, network 10
titik 16 ini 0,0,0,3 area 0, lalu ke router ini 20, lalu dia ke MLS ini ke sini menggunakan 24, berarti 100.0 ya teman-teman. Ini network, ininya wildcardnya menjadi 255, lalu ininya kita ganti menjadi 192.168.100.0, lalu kita end. Nah, di sini kita bisa cek pada router 1 dengan perintah do show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah ada 17 dan 21, lalu do show IP root. Nah, yang O ini itu yang OSPF ya teman-teman. Ini ada yang VLAN 100, lalu ada yang 16 dan 20. Ini benar ya teman-teman. Nah, lalu kita akan lanjut pada yang ke-9, yaitu konfigurasi mutual redistribution. Nah, di sini kan yang DNA kuning menggunakan AIGRP, sedangkan ini OSPF. Kalau nggak di konfigurasi mutual, mereka nggak akan bisa saling berkomunikasi. Nah, makanya kita butuh yang konfigurasi mutual agar bisa berkomunikasi. Kita ke router 1 karena router 1 ini sebagai penghubungnya teman-teman. Lalu kita masuk pada router AIGRP 10. Lalu kita ketikkan redistribute OSPF 1 metrik, satunya ini sampai ada 5 ya teman-teman, dan di spasi-spasi. Lalu kita end, lalu router OSPF 1, lalu redistribute AIGRP. Ini kita hapus aja, AIGRP 10, dan ini subnet ya teman-teman. Kita masuk ke router 4. Ini kita ketikkan do show IP root. Nah, di sini udah ada E2 dan kita coba cek untuk router 2-nya. Ini kita bisa ketik do show IP root. Di sini juga udah ada EX. X ini melambangkan sebagai eksternal. Di sini juga udah ada yang VLAN 100-nya. Kita akan ngelakuin pengujian. Kita coba misal dari DNS server ke 24. Ini masih fail. Kita ulang aja. Ini udah successful. Kita lanjut ke konfigurasi DNS dan web server. Berarti sama kayak di Superlab 1 kemarin. Kita langsung aja buka DNS-nya. Kita ke service. Kita masuk ke DNS dulu nih. Pastikan ini on. Tipenya record. Name-nya di sini kan Academy Sekolah ID. Ini ada typo ya teman-teman. Harusnya itu academy.sekolahan.com, academy.sekolahan.com. Lalu addressnya adalah 192.168.100.3. Lalu kita bisa di add
Nah, kita ganti untuk yang CNAME. CNAME kita ganti name-nya ini menjadi www ya teman-teman, www.academy.sekolahan.com. lalu hostname-nya adalah academy.sekolahan.com. ini ada typo, lalu kita bisa di add. Nah, selanjutnya untuk yang web server, kita klik, kita ke service, lalu ke HTTP. Ini juga on ya, kita ke index, kita edit. Nah, pada ini center Cisco Packet Tracer-nya kita bisa dihapus. Lalu kita ganti menjadi Academy Sekolahan ID-nya ini caps lock. Lalu untuk welcome-nya juga sama nih teman-teman. Ini akan saya copy aja. Lalu ini kita bisa dihapus, lalu paste. Nah, ini di save, ini di yes. Lalu kita exit, lalu kita pengujian di misalnya PC 21 aja. Kita ke CMD, kita coba ping academy.sekolahan.com ya teman-teman. Ini langsung TTL. Lalu kita akan coba di web browser yang PC 25 web browser, kita tunggu. Ini kita ketikkan www.academy.sekolahan.com. ini go. Udah ada ya teman-teman. Nah, kita lanjut pada part ke-11, yaitu part terakhir tentang konfigurasi access list pada MLS 2 dengan nama block_HTTP untuk memblokir paket HTTP ke server. Oh, berarti ini itu kita nggak bisa ngelakuin HTTP tapi bisa ngelakuin HTTPS. Nah, di sini kita bisa masuk ke MLS 2. Ini di X aja. Lalu kita ketikkan IP access min list, lalu extended, lalu namanya adalah block_HTTP ya. Lalu kita bisa di end, lalu kita ketikkan Deni TCP karena HTTP, lalu any masukin network VLAN-nya adalah 192.168.100.0, wildcard-nya 00255. Di sini saya coba cek dulu. Lalu kita bisa ketikkan EKI 80. EKI ini adalah port dari HTTP. Kita bisa enter. Kita permit IP any. Lalu kita bisa ketikkan interface dari VLAN 100-nya karena ada webnya ya. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP access min group, lalu block_HTTP out. Nah, lalu kita bisa coba uji. Di sini saya akan coba percepat. Sini kita akan coba uji dulu. Ini kita coba ping yang academy.sekolahan.id.com ya teman-teman, maaf, .com. Ini bisa karena ini adalah HTTPS. Nah, kita akan coba yang web browser atau HTTP.
Kita www.sekolahan.com ya teman-teman. Ini kita lupa kasih ID-nya, akademinya, maaf, academy. Lalu kita bisa di Go. Ini nggak akan muncul apa-apa, atau mungkin ada tulisan request timeout di mana yang web browser ini atau HTTP sudah diblokir, berarti kita udah berhasil. Dan kalian bisa lihat di sini completion saya 99%, nggak 100 ya. Kita coba cek result ke assessment. Nah, di sini ada konfigurasi yang sebenarnya itu kita udah konfigurasi dengan benar, tapi untuk seluruh partnya ya. Nah, tapi di sini itu konfigurasinya itu mungkin ada yang kurang tepat teman-teman. Nah, di sini kan nggak 100%, tapi ini 99%. Ini nggak apa-apa teman-teman, karena kita juga konfigurasi ini semua itu dari part 1 sampai part 11 ini berhasil semua. Jadi ini no problem ya teman-teman. Itulah tadi video tentang penjelasan dari Superlab 2. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.